Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil KTI saya yang berjudul Evaluasi Pengobatan pada Pasien GERD atau Gastroesophageal Refluxisiase di Klinik Merdeka Daerah Jakarta Selatan periode tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Cahyanti Simanjuntak dengan NIM 034221190061 dari Akademi Kiva Jakarta. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan obat yang tidak rasional masih sering dijumpai di pusat-pusat kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ketidaktepatan indikasi dan ketidaktepatan dosis dapat menyebabkan kegagalan terapi. Bahaya penyakit GERD jika dibiarkan terus-menerus akan merusak fungsi sistem pencernaan dan meningkatkan risiko terkena kanker esofagus sehingga diperlukan pengobatan yang tepat. GERD sering dianggap penyakit ringan, namun dapat menyebabkan kekambuhan hingga kematian. Jika ini terus dibiarkan, maka akan berakibat semakin parah dan akhirnya asam lambung akan membuat luka pada ulkus yang menyebabkan muntah darah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil terapi dan rasionalitas pengobatan pada pasien GERD di Klinik Merdeka Daerah Jakarta Selatan periode tahun 2021. GERD merupakan salah satu jenis gangguan pencernaan yang cukup sering dijumpai di masyarakat sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran karakteristik pada pasien GERD berdasarkan umur dan jenis kelamin di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Yang kedua, bagaimana gambaran pola penggunaan obat pada pasien GERD di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Yang ketiga, bagaimana tingkat kerasionalan pengobatan pada pasien GERD berdasarkan tepat indikasi dan tepat dosis di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui gambaran karakteristik pada pasien GERD berdasarkan umur dan jenis kelamin di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran pola penggunaan obat pada pasien GERD di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kerasionalan pengobatan pada pasien GERD berdasarkan tepat indikasi dan tepat dosis di Klinik Merdeka periode tahun 2021. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan kepada farmasis dan tenaga kesehatan lainnya mengenai jenis, dosis, frekuensi, kombinasi obat yang digunakan pada pasien GERD. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan tentang profil terapi pada pasien GERD di masyarakat, khususnya di klinik swasta. Yang ketiga, dengan penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan penggunaan obat GERD di Klinik Merdeka. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. GERD adalah suatu keadaan patologis akibat refluks kandungan lambung ke dalam esofagus dengan berbagai gejala akibat keterlibatan esofagus, faring, laring, dan saluran nafas. GERD juga dapat dipandang sebagai suatu kelainan yang menyebabkan cairan lambung dengan berbagai kandungannya mengalami refluks ke dalam esofagus dan menimbulkan gejala khas seperti heartburn atau rasa terbakar di dada yang kadang disertai rasa nyeri dan pedih, serta gejala lain seperti regurgitasi atau rasa asam dan pahit di lidah,
nyeri epigastrium, disfagia, danodinofagia. Tingkat pengetahuan. Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu yang pertama tahu, yang kedua memahami, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Selanjutnya jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan implisit, yaitu pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata, seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Yang kedua, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya. Selanjutnya ada faktor risiko. Obat-obatan seperti teofilin, antikolinergik, beta-adrenergik, nitrat, kalsium channel blocker. Yang kedua, makanan seperti coklat, makanan berlemak, kopi, alkohol, dan rokok hormon. Umumnya terjadi pada wanita hamil dan menopause. Pada wanita hamil, menurunnya tekanan LES atau lower esophageal sphincter terjadi akibat peningkatan kadar progesteron. Yang ketiga, sedangkan pada wanita menopause, menurunnya tekanan LES terjadi akibat terapi hormon estrogen. Yang keempat, umumnya berkaitan dengan hiatus. Selain hiatus hernia, panjang LES yang di bawah 3 cm juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya GERD. Yang kelima, indeks massa tubuh atau IMT. Semakin tinggi nilai IMT, maka risiko terjadinya GERD juga semakin tinggi. Selanjutnya ada terapi pada GERD. Tujuan utama terapi GERD adalah menurunkan iritasi radang pada kerongkongan dari reflux zat isi lambung. Hal ini dapat dilakukan dengan terapi non-farmakologi, farmakologi, dan pembedahan. Yang pertama, terapi non-farmakologi. Penata laksanaan GERD tanpa obat yang saat ini direkomendasikan karena didasari oleh bukti penelitian yang cukup, antara lain. Yang pertama, menurunkan berat badan bagi pasien yang overweight atau kelebihan berat badan atau yang baru saja mengalami peningkatan berat badan. Yang kedua, menaikkan posisi kepala pada saat tidur dan tidak makan 2-3 jam sebelum waktu tidur malam untuk pasien yang mengalami gejala reflux di malam hari atau nocturnal GERD. Selanjutnya ada terapi farmakologi. Terdapat berbagai tahap perkembangan terapi farmakologi pada penata laksanaan GERD ini, dimulai dengan dasar pola pikir bahwa sampai saat ini GERD merupakan atau termasuk dalam kategori gangguan motilitas saluran cerna bagian atas. Berikut adalah obat-obatan yang dapat digunakan dalam terapi farmakologi GERD. Yang pertama ada antasida, yang kedua antagonis reseptor H2, yang ketiga obat-obat prokinetik, yang keempat supralfat, yang kelima menghambat pompa proton. Metode penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode retrospektif dan penyajian data secara deskriptif. Data penelitian diambil secara sekunder berdasarkan rekam medik atau medical record pasien di Klinik Merdeka Daerah Jakarta Selatan
periode tahun 2021. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah data yang diambil dari rekam medik pasien dengan diagnosis GERD di Klinik Merdeka Daerah Jakarta Selatan periode tahun 2021. Populasi yang didapat sebanyak 102 rekam medik. Sampel dari penelitian ini diambil menggunakan metode random sampling adalah pengambilan data rekam medik pasien dengan diagnosis GERD dilakukan secara acak tanpa memperhatikan batasan yang ada dalam populasi. Sampel yang didapat sebanyak 81 sampel. Selanjutnya, jumlah sampel. Pada penelitian ini, perhitungan sampel dihitung dengan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, alur dan pengumpulan data. Proses yang dilaksanakan pada pengumpulan data diawali dengan permohonan izin penelitian dari Fakultas Farmasi KIFA. Surat izin yang telah dibuat diserahkan kepada bagian unit diklat Klinik Merdeka untuk mendapatkan penelitian di klinik tersebut. Setelah mendapatkan surat izin penelitian, kemudian peneliti melakukan pengumpulan data, analisis pengobatan pada pasien GERD, kemudian data rekam medik pasien GERD di Klinik Merdeka periode tahun 2021 dikumpulkan dengan cara dicatat. Data yang dicatat meliputi yang pertama demokrasi pasien, yang kedua gejala klinik GERD, yang ketiga jenis obat yang diberikan, yang keempat frekuensi obat. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Klinik Merdeka Daerah Jakarta Selatan. Waktu penelitian pengambilan data Desember 2021. Berikut untuk daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan KTI saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.